Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kemarin siang saya dengan Bapak Kadis ya, Kepala Dinas Pertanian Bangka Belitung, diundang di salah satu media lokal ya. Media ini memuat seputar berita yang ada di Bangka Belitung ya. Dalam acara talkshow yang disiarkan secara live ya di Facebook ya, ada apa dengan padi porang di Babel, itu temanya. Ini ya agak temanya terlalu membuat penasaran ya. Ya, kami menjawab secara bergantian kawan. Tentu saja porang itu untuk apa sih, dan kegunaan dan manfaatnya ya. Tentu saja saya menjawab 80% untuk makanan dan 20%-nya untuk kosmetik serta obat-obatan ya. Jadi pada dasarnya porang adalah tumbuhan yang dulunya itu liar, yang punya nilai jual yang tinggi. Seiring lakunya porang semakin tahun semakin tinggi ya, maka masyarakat melalui budidaya ya, porang semakin hari digeluti oleh masyarakat di berbagai daerah ya untuk ditanam secara pola intensif maupun pola yang konvensional atau pola yang tanamnya semi liar ya. Artinya di bawah hutan, mereka manfaatkan di bawah tegakan pohon ya yang sudah rimbun, dan ada juga yang membudidayakan secara intensif, yaitu di tanpa naungan ya, artinya di lahan khusus ya. Nah, mungkin pertanyaan lah yang paling penting, apakah porang bisa ditumbuh ya, di Babel ya, di Bangka Belitung ya. Porang bisa hidup dimanapun kawan, di seluruh Indonesia. Tekstur tanah jenis apapun porang tidak berpengaruh ya. Yang paling unik lagi, Bangka Belitung itu merupakan daerah kepulauan yang terkenal dengan penghasil lada. Nah, penghasil lada selain itu juga penghasil timah ya. Ya, perlu diketahui kawan bahwa porang bisa hidup berdampingan dengan lada, artinya bisa ditanam di sela-sela perkebunan lada ya, tanpa menggeser atau tanpa mematikan lada tersebut. Artinya jarak tanam di lada itu sekitar 2-3 meter, artinya di tengah itu bisa dimanfaatkan ditanami lada ya. Ditanami porang tadi. Ya, selain itu juga ditumbuh di sela-sela sawit yang masih kecil ya, yang belum produktif maksudnya. Jadi yang paling unik lagi di Bangka Belitung ini, kepulauan yang mampu merubah lahan bekas tambang itu menjadi lahan pertanian yang menumbuhkan porang itu jauh lebih subur kawan. Jadi dengan metode khusus ya, sehingga tanah di Bangka Belitung itu menjadi subur. Itu yang luar biasa ya, itu yang lebih menarik ya. Belum ada tanah yang bekas tambang bisa ditanami porang, kan perlu butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi dengan adanya teknologi pertanian yang khusus ya, bisa merubah tanah bekas tambang tadi bisa ditanami porang ya. Pemerintahan Babel membuat program juga pemberdayaan masyarakat melalui program KUR ya, yang bekerjasama dengan salah satu bank ya, BNI, untuk memberikan program pinjaman kepada para petani ya, atau pelaku porang. Dan kami selaku off-taker atau pembeli hasil panen, artinya pemerintah mendukung sekali dan memberikan kemudahan terhadap petani serta menyiapkan pasar yang jelas ya. Dengan adanya porang diharapkan perekonomian masyarakat akan bertambah meningkat ya, serta meningkatkan lapangan pekerjaan yang sangat luar biasa ya. Jadi program porang ini sangat membantu masyarakat ya, dan berdampak luar biasa terhadap perekonomian ya. Ini bisa disebut pemberdayaan masyarakat ya. Ini real ya. Kenapa kok disebut pemberdayaan masyarakat? Karena bisa dibayangkan kawan, untuk 1 hektar saja itu butuh 5 sampai 10 ya, paling banyak 15 orang ya, itu dalam 1 hektar ya. Bisa dibayangkan dalam 100 hektar saja itu berapa tenaga yang akan terserap di situ. Itu baru 100 hektar, apalagi nanti kalau proyeknya itu bisa sampai 1000 hektar ya. Nah, bisa dibayangkan 10 kali 1000 itu udah berapa orang yang akan bekerja di ladang tersebut ya. Ini akan meningkatkan perekonomian
karena penyerapan tenaga kerja yang sangat luar biasa ya. Kemudian porang sendiri itu kebutuhan dunia kawan untuk unlimited ya, artinya kebutuhan ini tak terbatas. Jadi berapapun akan terserah pasar. Dan yang paling unik sendiri porang itu 80% untuk makanan ya. Kita membahas tentang kegunaan porang saja ya, selain untuk tepung dan mie dan lain-lain ya. Kalau untuk tepung itu tentu saja itu kegunaannya sangat-sangat luas sekali ya. Salah satu adalah dibuat beras ya. Kenapa dibuat beras? Karena di dalam beras tadi tidak mengandung glukosa ya. Dan kita tahu semua beras itu mengandung glukosa ya, dan itu dampak dari pemicunya berbagai penyakit jantung, kemudian gemukan ya dan sebagainya. Tetapi dengan mengkonsumsi porang ya, mengkonsumsi konjak tadi itu tidak mengandung glukosa ya, artinya kalau dikonsumsi itu kenyang tetapi tidak menimbulkan efek samping ya. Artinya ini sangat luar biasa kawan dalam dunia kesehatan ya. Jadi bisa bersinergi antara pertanian dengan dunia kesehatan ya. Beras ya, salah satunya dibuat beras itu yang sangat luar biasa. Dan ini merupakan ketahanan pangan yang luar biasa ya. Solusi kebutuhannya unlimited, dan porang itu bisa dibudidayakan di seluruh Indonesia ya, dengan perlakuan yang sangat mudah ya. Tidak perlu perawatan khusus ya, artinya kita cuma menyiapkan pupuk kompos saja sebagai pupuk pendamping atau pupuk yang paling dibutuhkan untuk porang ya. Kemudian pemerintahan Babel sendiri telah menyiapkan pupuk ya, selain jadi budidaya sapi telah dilakukan di pemerintahan Babel ya. Jadi untuk membuat inovasi di dalam sektor peternakan, yaitu peternakan sapi ya, selain dagingnya itu diambil untuk memenuhi kebutuhan daging dalam provinsi yang sangat kurang ya, juga diambil kotorannya itu secara langsung itu difermentasi ya, dengan teknik khusus untuk difermentasi itu bisa mensuplai ya, ketersediaan pupuk porang ya, sehingga porang itu yang sangat butuh dengan pupuk organik tadi bisa terpenuhi ya. Jadi bersinergi antara peternak sapi ya dengan pertanian porang atau para petani pembudidaya porang. Ini sangat bersinergi kawan. Jadi kebutuhan sapi kemarin saya dengar per bulan itu 300 ekor ya, atau berapa 500 ekor ya, yang terpenuhi baru 300. Itu artinya kebutuhan daging juga luar biasa, dan kotorannya ya itu yang sangat dibutuhkan sekali untuk di dalam dunia perporangan ya, karena pupuk organik ini yang mampu yang dibutuhkan ya, dan juga sebagai pupuk dasar ya, porang ya. Ya kawan, posisi saya masih di Bangka Belitung, masih di Pangkal Pinang ya. Dan sore harinya saya kedatangan tamu ya dari universitas mahasiswa ya, dari berbagai daerah yang asli penduduk dari Bangka Belitung ya. Kita simak. Kawan, untuk malam hari ini kita di Hotel Bangka City ya, dan kedatangan tamu dari mahasiswa ya. Kenalan dulu, masnya dari mana nih Bang? Iya, dari saya ya. Kebetulan saya Juli Wicaksono. Juli Wicaksono yang sekarang lagi kuliah di IPB. Dan juga ini ada rekan-rekan juga ya. Mungkin saya kenalin sendiri. Ya, dari mana Neng? Namanya Gita, kuliahnya di Binus Jakarta. Oh, aslinya? Aslinya orang Bangka, Pak. Orang Bangka, oh gitu. Ya, kakaknya satu. Dari mana Kak? Saya Doni, kuliahnya di ITS kemarin. ITS? Ya. Di Surabaya. Lulus berarti. Alhamdulillah. Terus? Ya Kak. Oke, nama saya Jody.
Saya kuliahnya di Universitas Bangka Belitung. Bangka Produk Belitung. lokal. Oke. Nama saya Adit, Pak. Ya. Saya juga dari lokal juga, kuliah di Atma Luhur di Bangka juga. Oh, gitu. Ya. Orang Bangka. Yes, yes, yes.